Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rasulina wa nabiyyina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, wa iman kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuja dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah selalu nikmat iman Islam serta taufik dan hidayah darinya, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita mampu untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirri, indahu qutu yawmin, faka'annama lahu izzat tahukun." Siapapun yang di pagi hari dalam kondisi sehat walafiat, di hari tersebut ia mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, dan juga ia memiliki makanan pokok barang untuk satu hari itu saja, bukan untuk 2 hari ke depan, bukan untuk 1 pekan ke depan. Mendapatkan nikmat rasa aman dan tentram di negeri kita ini, dan kita punya sehat walafiat. Nabi katakan orang tersebut faka'annama lahu izzatan, seakan dunia dan seisinya telah Allah kumpulkan dan dihimpunkan untuk orang tersebut. Artinya adalah nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita patut untuk kita syukuri. Di antara nikmat yang terbesar yang kita rasakan, saking seringnya kita mendapatkan nikmat ini, kadang kita sensitivitasnya menjadi hilang dan tidak lagi merasa ini sebuah nikmat. Yaitu kita punya nikmat aman, tentram di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di lingkungan dan daerah kita. Kita punya makanan, walaupun makanan pokok satu hari itu saja, dan kita diberi oleh Allah nikmat sehat walafiat, maka itu sudah menjadi alasan untuk kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur terbaik bagi hamba Allah adalah terus meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, meningkatkan semangat beramal soleh supaya Allah ridho kepada hamba tersebut. Jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi dalam sehari semalam. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah menyampaikan tentang sholat sunnah rawatib yang berjenjang dan memiliki beberapa level. Makin tinggi levelnya, maka semakin utama dan semakin banyak keutamaan yang ia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Dari 10 rakaat berdasarkan riwayat Ibnu Umar, kemudian riwayat Ummu Habibah istri Nabi SAW 12 rakaat dan 14. Yang 12 Nabi jamin ia mendapatkan satu unit rumah di surga kelak, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namun Ibunda Ummu Habibah mendapatkan riwayat dari Nabi 2. Yang satu lagi adalah Nabi bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha." Yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi setelahnya. Sehingga paket zuhuran itu 4 qobliyah, 4 ba'diyah, dan 4 untuk zuhur itu sendiri. Di siang hari yang lelah seperti saat ini, di tengah terik panasnya matahari, sedang capek-capeknya
dan sebagian mungkin baru saja makan siang sehingga kondisinya mungkin mengantuk dan lelah. Maka di saat seperti itu Allah tawarkan amalan yang agak berat. Tapi amalan berat ini kata Nabi SAW menjamin dia diharamkan tubuhnya dari api neraka. 4 rakaat Qabliyah, 4 rakaat Ba'diyah, dan 4 rakaat zuhur itu saja. Dari paket zuhur sudah 12 rakaat. Berat memang, tapi balasannya juga sangat besar. Nabi bersabda, "Harramahullahu alaihi minan nar." Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Maka ini menjadi level dan jenjang berikut. Kemudian yang 8, yang 18. Ya, 10, 12, 14, dan 18. Ditambah dengan 4 rakaat sebelum sholat asar. Nabi doakan supaya Allah senantiasa merahmati orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini semua namanya rawatib. Tapi karena ada hadis-hadis independen secara khusus, maka disebut oleh para ulama dalam rawatib yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Sisanya seperti qabliyah maghrib, seperti qabliyah isya, dia juga rawatib, tapi bukan yang muakkadah, tidak termasuk yang sangat ditekankan. Nah itu adalah untuk sholat sunnah rawatib yang mengiringi langsung sholat wajib kita, yang menambah langsung kekurangan dari sholat wajib yang kita lakukan. Maka berikutnya sholat sunnah sehari-hari berikutnya adalah sholat sunnah duha. Dan include di dalam ini adalah sholat sunnah isyraq. Dan kita akan terangkan apa perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-18 dari surat Shad, yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq, pada ujung ayatnya. Dan walaupun konteks ayat ini tentang Nabi Daud alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah, dapat berkomunikasi dengan alam raya, bisa bertasbih bersama dengan gunung, bersama dengan burung, bersama dengan pepohonan. Allah sampaikan di ayat tersebut di ujung ayat 18, yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Nabi Daud bersama dengan alam raya yang ada di sekelilingnya senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di petang hari. Di situ Allah sebutkan kata isyraq. Kalau kita lihat tekstual ayat yusabbihna, ya artinya bertasbih. Tapi jangan lupa bahwasannya seringkali Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran menyebut tentang sholat dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Allah sebutkan tentang perintah sholat tapi dengan kalimat warka'u ma'arrakin, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tentunya bukan rukuk saja yang maksud, tapi menjalankan ibadah sholat berjamaah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ujung surat Al-Alaq surat 96 ayat 19. La tuti'hu, janganlah kamu Muhammad mentaatinya, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Apa maksud ini? Ini kiasan. Maksudnya adalah mengerjakan sholat. Begitupun Nabi pernah terangkan di dalam hadis yang sahih, sholat itu isinya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Maka jika Nabi sampaikan sholat itu isinya tasbih, menjadi sah ketika Allah berfirman yusabbihna, bertasbih kepada Allah bil ashyi wal isyraq, di waktu isyraq dan di waktu petang hari, sah dikatakan maksud ayat tersebut adalah mengerjakan sholat di waktu isyraq dan di waktu petang. Apakah ini sekedar cocok logi atau dari segi bahasanya? Oh, tidak mengandalkan bahasa saja. Kita harus mengambil riwayat dari salafus shalih tentang ayat ini. Ternyata ada keterangan lebih lanjut dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata,
Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semuanya sudah saya pahami maknanya dan tafsirannya. Karena memang sahabat yang satu ini sebaik-baik penerjemah Al-Quran. Itu diungkapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ni'matul jumanil Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penerjemah Al-Quran dan Ibnu Abbas. Maksudnya yang paling paham dengan isinya dan tafsirannya. Dan pujian setinggi langit ini bukan tanpa sebab. Karena di kesempatan sebelumnya, sewaktu Ibnu Abbas masih kecil sekali, karena memang Ibnu Abbas ini seusia dengan cucu Rasulullah SAW, dia sepupu rasa cucu tadi. Seusia dengan Hasan, lahirnya sama, sekitaran tahun 4 Hijriah. Nabi pernah doakan Ibnu Abbas ini, bari menepuk-nepuk dadanya, Nabi bersabda dan berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa ini bagus banget untuk selalu kita baca dengan niatan untuk anak kita, cucu kita, atau ponakan kita, atau siapapun anak-anak yang kita lihat dia berpotensi memiliki bakat yang di kemudian hari menjadi ulama besar. Yang maknanya Allahumma ya Allah faqihhu fiddin. Ajarkanlah ilmu agama yang mendalam kepadanya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu tafsir Al-Quran. Ya karena doa Nabi mustajab, di kemudian hari Ibnu Abbas menjadi orang yang paling paham di sekolah. Maka dia pernah berkata, aku dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, aku paham semuanya. Kecuali di sini nih, di surat Shad ayat 17 dan 18 ini tentang yusabbihna bil asyi wal isyraq. Selama ini ia menduga yang dimaksudkan tekstual ayat itu yaitu tasbih. Sampai ketika Ibnu Abbas ini dapat laporan dari murid-muridnya, yang mana murid-muridnya ini mendapat riwayat hadis dari Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani? Sepupu Nabi. Ummu Hani anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali. Nama aslinya Fatimah. Ummu Hani berkata kepada murid-murid Ibnu Abbas, dulu baginda Nabi masih pagi-pagi sekali datang ke rumahku di peristiwa Fathu Mekah, sholat di kamarku sebanyak 8 rakaat. Tapi masih pagi-pagi, pagi betul, matahari baru meninggi sedikit. Yang mana ini maksudnya adalah awal waktu sholat duha. Selama ini Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain yang belum tahu tentang riwayat ini dari Ummu Hani, mereka menduga sholat duha itu waktunya hanyalah dimulai dari unta kepanasan. Yang kalau di jam-jam kita ini di kisaran jam-jam 9-an sampai dengan akhir dari waktu sholat duha, kisaran 1/4 jam sebelum zuhur itu masuk. Selama ini mereka menduga itu. Karena Nabi pernah bersabda, sholatul awwabin hina tarmudul fisol. Ini tentang terutama sholat duha. Sholatnya orang-orang yang suka bertaubat, taubaters, para pecinta taubat. Mereka itu sholatnya ketika unta sedang kepanasan. Sehingga Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain yang belum tahu riwayat Ummu Hani ini, selama ini mereka istiqomah sholat duha sejak unta kepanasan. Tapi dengan keterangan Ummu Hani, Ibnu Abbas berkata, baru sekarang saya paham tafsiran ayat 17, 18 dari surat Shad. Makna yusabbihna bil asyi wal isyraq bukanlah tekstualnya bertasbih di waktu isyraq dan di waktu petang, tapi maksudnya sholat di waktu isyraq dan di waktu petang. Berarti dengan di sini kita tahu sesungguhnya sholat duha itu memanjang waktunya. Sejak matahari terbit, yang mana di waktu terbit dilarang untuk mengerjakan sholat, kita tunggu 10 sampai 15 menit kemudian, itulah sudah masuk waktu sholat duha yang disebut oleh Ummu Hani, dan di dalam Al-Quran tadi namanya sholat isyraq. Sehingga hadis ini akan relevan dengan hadis sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, yang mengerjakan sholat subuh
berjamaah. Kemudian ia duduk berzikir kepada Allah. Kemudian ketika matahari terbit, summa sholat rakatain. Dia tunggu sampai sudah meninggi dan kerjakan sholat 2 rakaat. Maka perbuatan tersebut membuat ia mendapatkan dari Allah pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Tamat. Ini kan sholat isya di situ langsung. Berarti sesungguhnya sholat isya itu sholat duha. Sehingga sesungguhnya sholat duha itu waktunya panjang, durasinya panjang. Mirip kayak sholat malam jamaah. Sholat malam itu semenjak kita sudah selesai mengerjakan sholat isya, semenjak itu ada izin dari syariat untuk kita sholat malam. Makanya kenapa dari riwayat Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, aku berwasiat padamu wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 perkara nih, yaitu 3 hari puasa di setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum kamu tidur. Ini kan jelas awal malam itu sudah bisa sholat malam, yaitu sholat witir, karena sholat witir bagian dari sholat malam. Begitupun riwayat sahabat Abu Bakar, Nabi pernah bertanya, wahai Abu Bakar, mata kutir, kapan kamu biasa mengerjakan sholat witir? Kan menjawab, saya kalau sholat ya Rasul awal malam. Maka Nabi memuji dia, dan Nabi berkata, kalau sahabatku yang satu ini dia mengambil kehati-hatian. Mana tahu kalau rencana dan niatnya di akhir sholat malam, tiduran lama sampai bangun subuh, sehingga belum mengerjakan sholat witir. Dia ingin memastikan tiap malam harus sudah sholat witir. Sedangkan Nabi tanya sahabat sebelahnya lagi, yaitu Umar bin Khattab, kalau kamu kapan sholat witir ya Umar? Umar menjawab, saya mah di akhir sholat malam. Dan Nabi puji dia juga. Kalau sahabat yang satu ini, dia mengambil yang lebih kuat. Nah, semua ini riwayat ini kalau kita gabungkan, kita menjadi punya pemahaman yang komprehensif dan sempurna. Sholat duha dari segi durasi dia panjang, bukan dari pukul 9, tapi sebelum itu. Sejak matahari sudah meninggi, setelah waktu syuruk, ditunggu 10 sampai 15 menit, kita sudah bisa sholat duha. Cuman waktu yang isyraq ini adalah sholat duha terbaik buat yang iktikaf pada sholat subuh. Tapi kalau yang tidak iktikaf di waktu sholat subuh, habis subuh dia segera beraktivitas, maka duha terbaik dia kembali kepada hadis yang sebelumnya. Sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya orang-orang gemar bertaubat ketika unta kebanasan. Tapi intinya waktu sholat duha itu sudah masuk sejak syuruk, ditunggu 10 sampai 15 menit untuk hati-hatian, sampai dengan akhirnya zuhur 10 sampai 15 menit juga. Waktu sholat kita fluktuatif, tidak tetap dan stabil seperti sekarang ini. Zuhur lagi maju-majunya, 11.39 sudah azan, ya kita tarik mundur. Maju atau mundur ya? Oke, sebelumnya ya, 10 sampai 15 menit sebelumnya, akhirilah sholat duha. Kalau hitungan yang biar mudah 40, misalnya 11.40, berarti 15 menit sebelumnya 11.25 itu sudah berhenti waktu duha. Kapan ini nggak berlaku? Cuman di hari Jumat. Karena khusus hari Jumat kita bisa terus menerus sholat mutlak sampai khotib naik mimbar. Barangkali khotib pun terlambat datang. Di saat zuhur akhirnya 11.40, khotib ini baru datang jam 12 dan jamaah siap untuk menunggu, misalkan jam 12 baru ditegakkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sama seperti zuhur waktunya. Dari awal masuk sholat zuhur sampai asar, jam 1 pun boleh kalau jamaah sepakat. Di komunitas tertentu, kalau memang disepakati pukul 2 misalkan, tidak ada masalah. Karena itu masih di antara waktu sholat zuhur. Jumatan bisa ditegakkan saat itu. Ya. Jadi misalkan udah 11.50, jam 12, jam 1 bahkan, ini jamaah masih bisa terus mengerjakan
sholat sampai khotib naik mimbar, maka selesai sholat mutlak. Ya, jadi ini kita bahas tentang durasinya dulu dan waktu-waktunya. Baru setelah itu keutamaan yang disampaikan di dalam kitab ini. Sholat duha ini sebanding dengan 360 sedekah. Kenapa? Berangkat dari hadis tentang setiap kita punya sendi sebanyak 360 sendi. Persendian yang 360 ini wajib kita gerakkan di jalan Allah. Misalkan untuk bekerja, kita gunakan persendian dari kaki ini, tangan, tubuh ini. Kita sudah dianggap sedekah di hari tersebut. Ini namanya sedekah wajib. Karena sedekah itu sedekah sunnah, sedekah wajib. Tapi kata Nabi, kalau di hari tersebut dia nggak ada aktivitas apapun, misalkan mager-magernya gitu ya, kerja enggak, libur gitu kan, di kamar aja gitu, nggak ada dia melakukan aktivitas misalkan. Kalau paling ininya udah diem aja molor gitu. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat, karena kita sholat itu kan semua bergerak, maka itu sudah dianggap sedekah dengan 360 sedekah. Karena berangkat dari pengetahuan secara saintifik bahwasanya tubuh kita ada 360 sendi. Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian itu ada wajib sedekahnya. Fakulu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Taruhlah kita asumsikan ada hamba Allah di hari tersebut nggak tasbih sama sekali. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid itu juga sedekah. Dia nggak juga tahmid. Kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Dia nggak juga bertahlil. Kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir itu ada sedekahnya atau dinilai dengan sedekah. Dia pun di hari tersebut nggak ada takbirnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Dia nggak lakukan itu juga. Maka Nabi bilang, kalau di hari tersebut dia kerjakan rakaatani yarku'ahuma minatuha, dia niatkan untuk sholat duha, maka yujzi'u min dzalik. 2 rakaat tersebut sudah mencukupi. Artinya sudah sah dia dianggap bersedekah di hari tersebut hanya dengan sholat 2 rakaat. Apakah dua ini cuma 2? Tidak. Oleh riwayat Ibunda Aisyah, bahkan seringnya Nabi itu 4. Ini yang paling sering, yang paling rutin. Maka Ibunda Aisyah mengungkapkan, karena Nabi SAW yusolid duha 4 rakaat. Nabi dulu biasa, rutinitas beliau, habit beliau itu 4. 4 ini paling pertengahan ya jamaahnya. Artinya bagi yang cuma biasa modal 2, biasa sekali tambah dong 4. Karena 4 tuh masih ringan. Dan Nabi sengaja gak pilih paling sering itu 6 atau 8, karena tentu membuat kita berat. Makanya Malaysia cukup bilang apa? Wa yazidu masya Allah. Rutinitas beliau 4 terus. Tapi kalau beliau ingin tambah, maka beliau tambah terus sampai sesuai kehendaknya Allah. Bisa sampai berapa? Bisa sampai lebih dari itu. Makanya dari sini, kenapa sebagian ulama mengatakan sholat duha itu tidak ada bilangan batasan rakaat tertentu. Mirip seperti sholat malam, tidak ada batasan rakaat tertentu. Cuman kebiasaan Nabi 11. Sholat duha juga begitu. Nabi punya kebiasaan 4. Cuman asalnya tidak punya batasan. Ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi sebagai penutup, sahabat Ibnu Amr bin As, dia pernah konsultasi sama sahabat senior yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat Al-Baihaqi ini dihasankan oleh Imam Al-Baihaqi. Ibnu Amr berkata pada Abu Dzar, "Oh Abu Dzar, nasihati saya dong, amalan apa kira-kira sebagai bentuk adab kepada yang lebih senior dan yang lebih punya ilmu." Maka Abu Dzar berkata, "Aku pernah dipesankan oleh Nabi untuk konsisten mengerjakan sholat duha. Dan tiap 2 rakaat yang kau jalankan itu punya keutamaannya sendiri." Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "In sholaita," kata Nabi dulu, kalau kamu kerjakan sholat
2 rakaat saja duha, maka lam tuktab minal ghafil. Kamu tidak akan dilabel oleh Allah dan malaikat termasuk orang yang lalai. Salah satu yang kita takuti itu kita dilabeli oleh Allah dan malaikat dengan ghafil, orang yang lalai. Dicaplah gitu kan, tertulis ini kelompok ghafil, sehingga nanti di padang mahsyar dikelompokkan bersama para ghafilin. Itu takut tidak? Maka kerjakan 2. Terus kata Nabi apa lagi? Lewat Abu Dzar tadi. Dan kalau kamu tambah menjadi 4, kutibta minal muhsinin. Kamu justru dicatat menjadi golongan muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Dan kalau kau tambah lagi 2 rakaat, berarti 6. Kutibta minal qanitin. Kamu dicatat oleh Allah dan malaikat sebagai qanit, orang yang sudah tunduk kepada Allah. Seperti gelar yang Allah berikan kepada Ibunda Maryam. Ya, irka'i wasjudi warka'i ma'arrahi'in dan qanitin. Nah, itu adalah gelar untuk Ibunda Maryam. Dan kalau kamu tambah lagi menjadi 8, kutibta, kamu akan dicatat oleh Allah minal faizin, termasuk orang yang beruntung. Dan faiz ini seringkali digelarkan oleh Allah untuk para ahli surga. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faz itu kan yang beruntung, yang dihindari oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu 8. Karena Nabi lagi pada Abu Dzar, kalau kamu tambah menjadi 10 rakaat, maka yang kamu peroleh adalah di hari tersebut tidak ada catatan amal salah di dalam buku catatan jelekmu. Artinya kalau berbuat dosa, tentunya dosa kecil yang maksudnya, bukan dosa besar. Ada dosa kecil yang dilakukan, tidak dicatat sama malaikat. Kenapa? Saking mulianya salat duha sebanyak 10 rakaat. Dan kalau kamu tambah lagi menjadi 12, maka banallahu laka baitan fil jannah. Allah bangunkan 1 unit rumah untukmu di surga kelak. Mirip seperti salat rawatib. Mudah-mudahan semua hadis ini dan pembahasan ini menambah semangat kita untuk mengerjakan sholat duha bagi yang masih belum istiqomah, dan bagi yang sudah istiqomah menguatkan, mengokohkan hati dan menjadikan lebih mampu untuk konsisten dan istiqomah menjalankan sholat duha. Karena ini bukan sekadar sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dan tutup dengan melafalkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.